Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo. 1 bulan saya tidak hadirkan informasi untuk kalian semua karena saya juga memiliki pekerjaan yang lain. Dan sepastinya untuk kalian semua ini yang mau melamar pekerjaan di PT IWIB, saya akan bagikan sedikit tentang aturan bagaimana cara kalian akan melakukan training, yaitu training excavator, training loader, training DT10 bola, dan juga training welder. Dan untuk kalian semua yang belum sempat subscribe ke channel YouTube saya minta dukungannya untuk subscribe dulu agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Ada beberapa aturan yang perlu kalian ketahui sebelum kalian melakukan training di PT IWIB. Ada yang sempat bertanya kepada saya, apa saja persyaratannya, Pak? Oke, kalau untuk persyaratan saya rasa saya tidak akan bahas lagi di sini. Karena persyaratan melamar pekerjaan di PT IWIB ini untuk training, skill, dan general worker itu saya sudah bahas sebenarnya jauh hari sebelumnya. Jadi kalian perlu cek lagi video saya. Hari ini saya akan bagikan sedikit informasi tentang training. Yang pertama itu tentang pemberkasan. Jadi kalau untuk semua training di PT IWIB itu, kalian yang dari luar Maluku Utara hanya bisa mengambil training DT10 bola. Kalau dulu itu masih bisa training EXA, training welder itu menggunakan KTP dari luar Maluku Utara. Tetapi kalau untuk saat ini KTP dari luar Maluku Utara hanya bisa mengambil satu kategori saja, yaitu training DT10 bola. Untuk kalian semua juga yang memiliki skill baik di DT10 bola, ada di loader, ada di EXA, di welder, dan masih banyak lagi skill kalian. Jika kalian nanti yang mau melamar dari luar Maluku Utara, ada baiknya saya selalu sarankan kepada kalian semua agar jangan dulu datang di Tanjung Uli untuk melamar secara langsung di loket. Tetapi kalian itu kirimkan berkas lamaran kalian lewat via email dan juga WhatsApp. Ada banyak orang yang sempat berkomentar di TikTok saya, apakah SIM A itu bisa melamar sebagai peserta training DT10 bola. Oke, saya jelaskan sedikit di sini tentang SIM A ini. Kalau dulu itu SIM A masih bisa kita menggunakan masuk kategori training DT10 bola. Itu bisa. Dan itu juga masih bebas. KTP dari luar Maluku Utara pun bisa mengambil training DT10 bola menggunakan SIM A. Tetapi kalau untuk saat ini, untuk kategori KTP dari luar Maluku Utara, itu mohon maaf, kalian tidak bisa training DT10 bola menggunakan SIM A. Yang bisa menggunakan SIM A untuk training DT10 bola hanya KTP dari Maluku Utara. Tetapi untuk KTP Maluku Utara yang bisa mengambil training DT10 bola ini, kalian juga perlu ketahui, jangan sampai kalian sudah lulus, kalian tidak akan dikontrak oleh PT IWIB. Kenapa bisa begitu? Karena kalian harus memiliki SIM B2 umum dulu, baru kalian bisa dikontrak oleh PT IWIB. Jadi kalau kalian saat ini yang lagi melakukan training, kalau masih bisa untuk pengurusan upgrade SIM kalian ke SIM B2 umum, itu saran saya agar kalian upgrade SIM kalian ke SIM B2 umum. Agar nanti setelah kalian lulus itu kalian bisa dikontrak. Satu lagi pertanyaan yang nanti saya akan jawab, yaitu training tanpa SIM. Oke, kalau untuk training tanpa SIM itu saya rasa untuk saat ini KTP dari luar Maluku Utara itu jangan kalian berandai-andai bisa masuk untuk melakukan training. Untuk training tanpa SIM itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang berdomisili di Maluku Utara. Itu pun nanti ada program dari PT IWIB. Jadi yang bertanya selalu kepada saya di TikTok saya, training tanpa SIM masih ada, Pak? Oke, hari ini saya akan jawab. Jadi kalau untuk training tanpa SIM ini, kalian perlu ketahui sebelum kalian akan melamar secara langsung di loket. Karena nanti kuota yang selalu mereka buka di sana itu terbatas. Jadi tidak setiap hari itu ada training tanpa SIM. Kalau memang perusahaan membutuhkan hari ini harus perekrutan orang yang mau melakukan training tanpa SIM, berarti informasinya langsung
ditaruh di monitoring. Jadi nanti kalian saat datang ke loket di Tanjung Uli itu kalian sudah tahu ada monitoring papan informasi di sana. Jadi kalian tinggal pilih hari ini yang dibuka training apa. Contoh training loader 100 orang, training welder 100 orang, training DT 10 bola 150 orang. Kalian tinggal pilih saja. Jadi kalau kalian saat pemasukan berkas di staf HRD langsung di loket dan di sana itu kuotanya sudah penuh, maka kalian akan diarahkan untuk datang besok hari lagi. Karena setiap hari penerimaan itu tidak banyak, Pak. Paling tinggi itu hanya 50 sampai dengan 75 orang. Itu untuk semua kategori training. Tetapi ada juga kategori training yang memang hanya buka satu kategori. Jadi tidak semua training itu dibuka, Pak, setiap hari di sana. Jadi setelah kalian datang di loket di gate 2, itu kalian harus tahu. Jangan kalian datang mau ambil training EXA, sementara di monitoring tidak ada training EXA. Jadi perbedaan melamar pekerjaan saat ini dan waktu dulu itu sudah dipermudah saat ini. Jadi saat kita datang di loket, kita tidak perlu lagi bertanya-tanya mau masuk ke mana, Pak. Karena sudah ada monitoring dari staf HRD di sana. Kalian tinggal lihat saja monitoringnya. Dan di monitoring itulah yang saya katakan kuota yang mereka terima dalam satu hari itu ada berapa, kalian sudah bisa tahu. Dan nanti kalian itu tinggal pilih mau masuk training apa. Terakhir saya akan bahas tentang aturan melakukan training ini, baik training DT 10 bola, training welder, training EXA, dan training loader. Jadi siap-siap untuk kalian semua yang mau melakukan training harus tahu aturan ini. Di dalam aturan training, kalian itu tidak bisa melakukan pelanggaran satupun. Jadi apa yang sudah diinstruksikan oleh pelatih di sana, jangan pernah kalian melanggar. Jadi satu pelanggaran saja jika kalian lakukan di sana, maka tidak segan-segan pelatih di lapangan akan mengarahkan Anda untuk melakukan P2D lagi. Masih untung kalau kalian melakukan P2D tapi balik lagi ke training. Kalau setelah melakukan P2D, kalau dikembalikan ke GW, berarti kalian harus terima, kalian akan dikembalikan ke GW. Makanya untuk kalian semua di luar sana yang mau melakukan training nanti, jika sudah diterima, harus benar-benar serius dalam melakukan training di PT IWIB. Sempat banyak yang bertanya kepada saya, apa saja yang disiapkan nanti, Pak? Atau fasilitas yang disediakan oleh PT IWIB untuk kita saat melakukan training. Untuk fasilitas di tempat training nanti itu, yang pertama itu hanyalah makan. Jadi yang fasilitas lain saya tidak bisa sebutkan, itu nanti kalian sendiri yang akan mencari. Seperti akomodasi dan lain-lain sebagainya, kalian cari sendiri. Tapi kalau untuk makan itu disediakan oleh panitia pelaksana training di lapangan. Itu makan ada. Yang bertanya kepada saya kemarin, apakah kita training itu sudah langsung dibayar, Pak? Oh no, itu belum dibayar, Pak. Jadi kalau kalian yang mau melakukan training di PT IWIB, itu tidak dibayar sama sekali, Pak. Jadi selama kalian belum melakukan tanda tangan kontrak, itu gaji kalian belum ada. Terkecuali hari ini kalian tanda tangan kontrak, berarti kalian sudah diberikan gaji oleh PT IWIB. Saya contohkan saja di video saya kemarin, kalau kalian itu yang mau masuk sekolah, otomatis kan harus bayar di sekolah tersebut. Tetapi kalau untuk kalian yang training di PT IWIB itu gratis, Pak. Kalau di Makassar itu bayar sekitar 7 juta kalau kalian yang mau melakukan training. Yang bertanya terakhir saya akan jawab, kemarin dia bertanya kepada saya, apakah setelah lulus dari training kita akan langsung dikontrak? Oke, kalau kalian yang sudah lulus dari training apa saja, baik itu training welder, training EXA, training loader, dan juga DT 10 bola, itu kalian langsung melakukan tanda tangan kontrak. Dan di PT IWIB ini ada satu training yang memang tidak pernah ditutup dan bahkan dibuka setiap hari. Jangan lupa support channel YouTube saya dengan cara subscribe agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Informasi tersebut saya akan bahas di video saya yang berikut. Sampai ketemu, salam dan sampai jumpa. Bye-bye.